Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sri Rahayu dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu fonologi. Nah, setelah saya pelajari, alangkah senangnya saya belajar fonologi karena sangat mengasihkan, dan fonologi itu adalah salah satu mata kuliah atau pelajaran yang baru saya temukan di perkuliahan ini. Karena di SMP, di SMA, ataupun di SD, kita kan cuma mempelajari tentang bahasa Indonesia saja. Namun di perkuliahan kita difokuskan kepada salah satu mata kuliah, salah satunya yaitu fonologi. Nah, apa sih itu fonologi? Berdasarkan beberapa kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa fonologi itu merupakan bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan rangkaian bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap beserta fungsinya. Lalu, fonologi itu terbagi menjadi dua cabang, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama itu adalah fonetik. Fonetik itu merupakan salah satu cabang dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mengandung sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, teman-teman, ternyata fonetik juga terbagi menjadi beberapa jenis loh. Menurut buku yang ditulis oleh Abdul Khair tahun 1994, jenis-jenis fonetik itu ada 3. Yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, yang ketiga fonetik audiatoris. Nah, lalu apa itu fonetik artikulatoris? Fonetik ini merupakan fonetik organis atau fonetik psikologis yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi diklasifikasikan. Yang kedua adalah fonetik akustik. Itu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi ini menyelidiki frekuensi getaran, amplitudanya, intensitasnya, dan timbernya. Yang ketiga ini fonetik audiatoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Nah, sedangkan di dalam buku lain, ini menurut Krida Laksana tahun 1945, fonetik itu sebagai berikut. Yang pertama ada fonetik instrumental, fonetik parametris, dan fonetik terapan. Fonetik instrumental adalah bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronis seperti spektograf, osiloskop, dan lain-lain. Lalu fonetik pragmatis adalah pendekatan fonetik yang memandang wicara sebagai sistem dari fisiologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu untuk menghasilkan konstituen bunyi yang disegmentasikan oleh pendengar. Nah, menurut kaidah bahasa yang berlaku. Lalu fonetik terapan itu yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dan terapan. Misalnya untuk melatih orang yang gagap, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Nah, lalu ada juga nih jenis-jenis fonetik yang dikemukakan oleh Ramelan pada tahun 1985 mengemukakan adanya fonetik itu sebagai berikut. Yang pertama ada fonetik umum dan fonetik khusus. Nah, penjelasan dari fonetik umum itu sendiri yaitu fonetik yang membahas bunyi bahasa dapat dihasilkan manusia secara umum. Sedangkan fonetik khusus yaitu fonetik yang memfokuskan perhatiannya pada bunyi bahasa tertentu. Misalnya, fonetik yang mempelajari bunyi bahasa Indonesia juga disebut dengan fonetik bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, cabang dari fonologi ini yaitu fonemik. Nah,
Apa sih itu fonemik? Fonemik itu adalah cabang studi dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Untuk jelasnya, kalau kita memperhatikan baik-baik kata bunyi i yang terdapat dalam kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Ada juga beberapa pengertian dari fonemik ini sendiri. Salah satunya adalah dari Kelov tahun 1984 yang menyebutkan bahwa fonemik itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Ada juga menurut Krida Laksana tahun 1945 yang mendefinisikan bahwa fonemik ini adalah penyelidikan mengenai sistem fonem suatu bahasa. Nah, jadi dapat kita simpulkan jelasnya bahwa fonemik itu adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi, ujaran, atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jika dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonemik ini kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran atau bahasa yang manakah dapat mempunyai fungsi juga membedakan arti. Lanjut, di bab selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ucap yang ada pada manusia. Nah, di dalam diri manusia ini terdapat 25 macam alat ucap. Yang pertama ada paru-paru, yang kedua tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat adalah pita suara atau vocal cord, yang kelima adalah cricoid, selanjutnya tiroid, yang ketujuh adalah arytenoid, dinding rongga atau kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak atau uvula, langit-langit lunak atau velum, langit-langit keras atau palatum, gusi atau alveolum, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan juga rongga hidung. Nah, yang selanjutnya kita membahas mengenai konsonan. Nah, apa sih konsonan itu? Konsonan ini adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Itu menurut Kelov tahun 1984. Nah, konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada suatu tempat di saluran suara di atas glotis, atau bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata yang tidak sebagai inti suku kata. Fonem yang mewakili bunyi tersebut. Ini menurut Krida Laksana tahun 1993. Nah, berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya, konsonan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konsonan bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir. Contohnya P, B, M, dan W. Nah, karena kedua bibir sama-sama bergerak, maka serta keduanya juga menjadi titik sentuh dari bibir yang lainnya, maka sekaligus mereka bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Nah, contoh yang kedua ini adalah konsonan labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas dan sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai titik artikulatornya. Contohnya huruf F dan V, P, V. Selanjutnya adalah konsonan apicointerdental, yaitu bunyi yang terjadi dengan ujung lidah atau afeks yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi atau dens sebagai titik artikulasinya. Nah, dalam bahasa Indonesia ini hanya terdapat konsonan T dan N, yang dalam bahasa Jawa dapat konsonan T, D, dan N. Nah, selanjutnya ada konsonan apicointerdental.
veolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lekung kaki gigi atau alveolum. Nah, sebagai titik artikulasinya dalam bahasa Indonesia hanya terdapat dalam huruf D dan N, sedangkan dalam bahasa Jawa terdapat dalam huruf T, D, dan N. Selanjutnya adalah konsonan palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulasi dan langit-langit keras atau palatum sebagai titik artikulasinya. Contohnya adalah dalam pengucapan huruf C, J, dan Ñ. Nah, selanjutnya adalah konsonan velar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau valum sebagai titik artikulasinya. Misalnya huruf G, K, Eng, dan H. Nah, yang ketujuh ini adalah hamzah atau glottal stop, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi pita suara tertutup sama sekali. Sehingga sama sekali tidak menghalangi udara yang keluar dari paru-paru. Nah, celah antara kedua pita suara sama dengan glotis tertutup rapat. Selanjutnya yang ke-8 adalah laringal, yaitu bunyi yang terjadi karena pita suara terbuka lebar. Bunyi ini dimasukkan ke dalam konsonan karena udara yang keluar mengalami gesekan. Nah, mungkin materi yang dapat saya review cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bila ada salah ucap dalam perkataan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.